A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak majelis jamaah salat subuh Masjid Al-Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang luar biasa di tengah-tengah rintiknya hujan, waktu yang sangat enak. Sepanjang jalan tadi saya lihat tanpa alas, tanpa selimut, mereka bisa menikmati walaupun bukan di atas kasur. Nikmatnya mungkin inilah yang Allah katakan malam itu adalah sebagai tempat istirahat. Cuman kalau kebanyakan istirahat juga jadi negatif, jadi jelek, karena dibatasi oleh Allah jangan kelewatan, yaitu sholat subuh. Maka subuh waktu fajarnya jam 4 lewat 18, 15, 18. Itu yang tidak seperti biasanya atau lazimnya, yang biasanya pukul 5, sekarang lebih awal. Sekali lagi jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pagi hari ini kita kembali melanjutkan dalam bahasan kita mengenai bab toharoh yang berkaitan. Pada kali ini kita akan bahas tentang masalah tata cara berwudu yang didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Fikih Sunnah ini kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi dalam berwudunya, sehingga apakah wudu kita selama ini sudah sesuai dengan seperti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masih banyak yang perlu kita pelajari dan perlu kita praktekkan. Kalau ibadah wudu ini adalah ibadah yang tidak sebatas teori, dia butuh praktek. Semakin sering dipraktekkan akan semakin mudah dilakukan. Apalagi di masa yang pandemik seperti ini, wudu menjadi salah satu senjata utama. Kalau pemerintah saat ini adalah menggembar-gemborkan cuci tangan, justru Islam sekian belas abad yang lalu sudah menggembar-gemborkan lebih daripada cuci tangan. Mau sholat wudu, mau baca Quran wudu, mau tidur wudu, bahkan sangat dianjurkan dalam keadaan berwudu walaupun kita tidak melakukan apapun juga. Ini artinya kaitan orang berwudu artinya bagian dari bersuci. Maka dalam hadis Nabi dikatakan an-nadhafatu minal iman. Maka keterkaitan an-nadhafatu minal iman ini bukan dikaitkan dengan an-nadhafatu minal Islam, karena orang yang bersih itu sebagai ciri orang yang beriman. Karena ketika kalimatnya orang yang bersih itu adalah orang yang beriman, tetapi bersih seperti apa yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Saat ini hampir seluruh umat manusia di atas bumi, karena di masa pandemik semuanya pada cuci tangan. Cuci tangannya apa karena ibadah atau apa? Karena masa pandemik.
Tetapi ketika Islam mengajarkan bahwa dengan berwudu bukan saja bersih dari pandemik, tetapi adalah bernilai ibadah. Maka ada tata caranya. Bukan hanya sebatas cuci tangan, dari mana ke mana, tetapi diatur sedemikian rupa agar bernilai ibadah. Kalau dalam bahasa lainnya, orang yang tidur pun bisa bernilai ibadah. Tapi juga ada bisa bernilai tidak ada ibadah. Seperti apa tidurnya? Sampai tidurnya pun, Bapak-bapak sekalian, itu kita diatur. Baiknya tidurnya adalah miring ke sebelah kanan. Maka kalau tidurnya tengkurap, ya Bu, Bapak-bapak tengkurap, itu kurang bagus. Bagaimana kalau seandainya sudah miring ke kanan tapi kemudian tidurnya jadi telentang atau jadi tengkurap? Itu lain urusan. Karena sampai saat ini belum ada penelitian orang tidur itu bisa sadar. Jadi itulah sampai sedemikian rupa tidurnya kita, makannya kita, mandinya, sampai semuanya diatur oleh Allah. Hal ini tiada lain agar bernilai ibadah. Jadi bukan hanya sebatas bersih, tetapi ternyata tujuannya ada nilai ibadah. Hadirin rahimakumullah. Wudu sama-sama kita ketahui, sering kita praktekkan, rukunnya mungkin hafal, kemudian kita pun hal yang sunnah dalam wudu juga hafal benar, sampai kepada dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Saya akan bacakan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dasar daripada berwudu itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kalau kalian wahai orang beriman, apabila hendak idza qumtum ilas shalah, hendak menegakkan. Kalimatnya di sini menggunakan sigohnya fi'lul madi. Berarti telah didirikan. Karena memang sholat itu dari dulu memang sudah ditegakkan sejak disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza qumtum ila sholah, hendak pergi sholat, bukan kalimatnya ilal masjid, pergi ke masjid. Karena sholat itu tidak masih di masjid. Ketika di tengah hutan, di tengah jalan tidak ada masjid, maka di sana wajib ditegakkan sholat ketika sudah waktu masuk sholat. Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Dasarnya adalah perintah fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aidiakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah biru'usikum, sebagian kepala kalian. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf sebagian ulama, ada yang membasuh seluruh kepala, ada yang membasuh sebagian, karena huruf ba pada kalimat biru'usikum menegaskan itu adalah, ada yang menafsirkan li tab'id, artinya untuk sebagian. Maka kalau ada yang berwudu mengusap kepalanya sebagian ataupun semuanya, jangan dibuat macam-macam. Ini sebagian kayaknya Muhammadiyah nih. Wah, ini semuanya kayaknya NU. Enggak ada kaitannya begitu. Karena memang ada tafsiran dari para ulama, ba-nya itu untuk menegaskan boleh sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kedua kaki sampai mata kaki itu dicuci, bukan dibasuh, ya, dicuci. Nah, nanti kita akan lihat batasan-batasan mulai dari sikunya itu seperti apa, kemudian mata kakinya itu seperti apa, itu akan dijelaskan di dalam kitab Fikih Sunnah ini. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas banyak sekali ya.
Di antaranya saya bacakan satu saja. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salatnya di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci melalui wudu. Maka orang yang salat tanpa wudu itu pasti menjadi tidak sah. Hanya salat kalimatnya disebutkan. Berarti orang yang mau puasa berwudu ya sah. Kemudian kemudian menjadi ikhtilaf para ulama, orang yang baca Quran boleh berwudu, boleh tidak. Itulah kemudian kenapa hadis ini menegaskan kalimatnya la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia berwudu. Berarti memang syarat mutlak dari orang salat yang diterima itu adalah berwudu. Apa keutamaan wudu? Nah, ini mungkin saya akan baca agak banyakan. Karena biar kita tahu ternyata manfaatnya luar biasa. Warada fi fadlil wudu'i ahadisa kasirah. Warada fi fadlil wudu'i ahadisu kasirah naktafi bil isyarati ila ba'diha. Kita akan membahas keutamaan wudu ini cukup lumayan banyak, tapi kita akan baca beberapa saja. Yang pertama adalah An Abdillahi As-Sunayji radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah As-Sunayji bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza tawaddo al-'abdu," apabila seseorang berwudu, pamadmado, kemudian berkumur. Madmadoh, Bapak-bapak sekalian, madmadoh itu kan, ya saya praktekkan ya. Kalau kita ambil airnya itu, ya kemudian dikumur-kumur, ini dibuang Pak. Kenapa harus dibuang? Karena ada sebagian masih di daerah-daerah tertentu, karena itu pakai tempatnya satu tempat, kolam, kemudian berwudu, kemudian kumur-kumurnya dibuang, tapi di tempat yang sama. Ini bukan tidak boleh, cuman ketika itu sama halnya dari satu orang, kalau seandainya ukuran kolamnya berapa, 2 meter kali 3 meter, kemudian yang berwudunya 20 orang, bisa kebayang. Rasanya udah kecil. Bukan tidak boleh. Ini dulu dengan sekarang perbedaannya begini. Ini kita kan nih yang udah usianya 40 ke atas, 50 ya. Itu pernah merasakan yang namanya dulu dengan sekarang perbedaan cukup jauh. Dulu air itu sangat sulit. Jadi kalau saya itu di musola, kalau musim kemarau, itu belum punya sumur, itu pasti ngambil airnya ke kali. Jadi pakai mobil, pakai jerigen begitu, diambil, kemudian ngisi kolam. Kolam itu diisi. Air dari kali, kemudian diisi kolamnya kemudian berwudunya kaki nyemplung, kumur-kumur seperti itu. Gitu. Namanya dulu masih kecil nggak paham. Tapi kita yang ngikutin aja apa orang dewasa lakukan. Ternyata sekarang seperti itu bukan menimbulkan yang positif, berwudunya menjadi bersih, justru orang menjadi bisa mungkin sakit secara fisik. Kecuali dalam kolam airnya mengalir. Nah, itu mungkin jauh akan terhindar juga dari penyakit. Jadi ketika kebersihan, ya, wudu itu bagian dari tata cara berbersih, maka bagaimanapun area dan bahannya atau airnya kondisinya harus bersih. Bayangkan kalau yang satu doyan jengkol, yang satu doyan pete, ngumpul dalam satu kolam. Bisa dibayangkan ketika yang tidak doyan, dia nyium airnya, ini air aroma jam-jam. Jam-jamnya kampung. Ini makanya kemudian sekarang di beberapa masjid walaupun pelosok itu musola
itu sudah berkurang hal demikian, dikasih dengan keran. Nah, ini alhamdulillah berarti masyarakat kita itu baru menyadari tentang makna an-nadzafah, kebersihan itu kaitan dengan wudu itu baru sekarang. Rasul di dalam beberapa sunnahnya itu menunjukkan mengambil air kemudian mengalirkannya untuk berwudu. Itu sebenarnya mengajarkan bahwa air mengalir itu jauh lebih afdol daripada air yang di kolam. Ketika dari beberapa madhab termasuk Imam Syafi'i di mana menggariskan bahwa harus 2 kolam kullatain atau kullatani, ukurannya 60 cm kali 60 cm, itu sudah termasuk bisa pakai wudu. Pertanyaannya, apakah boleh dicelupkan atau kita ada ember tuh apa-apa, kemudian dibolongin bawahnya, kemudian dialirkan. Nah, ternyata bukannya dicelupkan, dan celupkannya itu kemudian semua orang. Ada pendapat yang boleh mencelupkan, tetapi itu untuk sekali pakai, bukan beberapa kali pakai. Yang menjadi masalah adalah orang boleh mencelupkan, tapi tidak tahu bahwasanya itu hanya sekali pakai. Maka ketika ada yang menjadikan dasar itu boleh beberapa kali pakai, itulah yang menjadi masalah. Bukan masalah tata cara berwudu lagi, kebersihannya pun menjadi masalah. Apa yang dilakukan ketika orang itu berkumur kemudian Allah menjadikannya kharajatil khotoya min faihi? Allah keluarkan segala kesalahannya yang disebabkan oleh lisannya, oleh mulutnya. Dosa itu kadang-kadang tidak terasa. Lebih banyak dosa yang banyak itu tidak terasa itu, kita sadarnya itu ketika diberikan ujian oleh Allah baru kemudian menyadari dosa. Banyak ujian ketika Allah ujikan bukan mungkin itu saja dosa, tapi mungkin penggugur dosa. Karena memang ujian dari Allah itu pasti bagi seorang muslim, di antaranya dia adalah menggugurkan dosa dan diampunkan dosanya. Faidastansaro kharajatil khotoya min anfihi. Kalau berinstinsak, Bapak-bapak sekalian, kalau istinsak itu air wudhu itu dihisap. Di zaman pandemik seperti ini menghisap air wudhu jauh lebih baik. Sampai terasa sakit. Sekali, 2 kali, mungkin 3 kali terasa sakitnya. Tapi ketika sudah sering beberapa kali itu akan menjadi mudah. Dan tidak akan menjadi terbiasa. Apa yang Allah berikan? Dikeluarkan segala kesalahannya yang dilakukan oleh hidungnya. Masalahnya hidung kita ini pernah berbuat dosa nggak Bapak? Kenapa hadis ini kharajat minhu al-khotoya min anfihi? Jadi keluar dosa dari yang dilakukan oleh hidungnya. Kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh hidung? Mudah gampang menuduh, Pak. Ini aromanya bau. Kamu ya kayaknya. Sebab hidung mencium yang tidak enak, kemudian menuduh orang yang itu kadang-kadang sepele. Memang sepele sambil bercanda. Tetapi ternyata itu juga bagian dari membuat orang tidak nyaman. Orang tidak enak, orang merasa tertuduh. Ya bagaimana bisa orang tidak melakukan, tidak berbuat kemudian tertuduh? Ada sakit hatinya. Ini mungkin diantara dosa hidung yang dilakukan oleh hidung. Faida ghasala wajahu kharajatul khataya min wajhi hatta takhruja min tahti asfari ainai. Apabila membasuh wajahnya, mencuci wajahnya, Allah keluarkan segala kesalahannya yang ditimbulkan oleh wajahnya sampai benar-benar keluar dari sela-sela matanya. Jadi dosa mata ini dibersihkan ketika berwudu. Justru dosa mata lebih banyak. Maka ketika kita melihat sesuatu atau kita melakukan dengan niat tertentu yang dilakukan oleh mata, maka dosa itu bisa gugur melalui wudu. Bayangkan ketika kita sehari semalam berwudunya, walaupun hanya sebatas mau sholat, 5 kali ditambah dengan sholatnya, setelah sholatnya itu menggugurkan berbagai macam dosa.
Kenapa di sela-sela ibadah dalam wudu, sholat itu selalu kalimatnya menggugurkan dosa? Tidak ada kemudian ada keutamaan di sini disebutkan apabila dia berwudu, ya, berwudu hidungnya yang tadinya yang kemudian tidak pernah menghisap air, ketika dia berwudu menghisap air atau istinsyak, kemudian hidungnya menjadi mancung. Nggak ada keutamaan itu. Tapi justru keutamaan ini wudu selalu kaitannya dengan dosa. Oleh mata yang dilakukan dosanya apa? Diampuni. Oleh tangan yang dilakukan oleh tangan diampuni. Yang dilakukan oleh mulut itu diampuni. Kenapa wudu kaitannya dengan dosa? Maka ketika orang mau menghadap Allah, dosanya harus bersih. Jadi logikanya bahwa ketika orang mau menghadap Allah harus bersih lahir dan batin. Makanya kemudian ketika orang mau sholat itu dia harus bersih lahir dan batin. Lahirnya adalah dengan wudu, batinnya adalah efek daripada wudu itu. Sampai orang yang meninggal pun itu harus diwudukan. Bapak sekalian, mau dimandikan tuh si mayit diwudukan. Dibersihkan fisiknya, diwudukan lagi untuk bisa diampuni segala dosanya. Bayangkan kalau seandainya tidak diwudukan. Kalau si mayit wudu, insya Allah mandi, maka ini akan menghapus segala dosa-dosanya. Maka ketika orang itu sering berwudu setiap hari, maka dosanya akan lebih banyak diampuni. Oleh karenanya, ketika orang itu sering berwudu setiap waktu, batal wudu, maka itu menjadikan dirinya mudah diampuni dan dosanya hilang mengikuti air wudu yang dibasuhkan dan dicucikan ke anggota wudu. Faida ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Kalau dia mencuci kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa yang disebabkan oleh tangannya sampai di bawah kuku ini yang pernah dilakukan oleh tangan itu keluar dosanya. Jadi Bapak sekalian, mencuci tangan bukan berarti dalam wudu itu adalah kita harus pakai sabun. Kemudian bersih kelihatan. Tidak. Tetapi aturannya adalah seluruh air itu harus mengenai anggota badan, batasan-batasannya. Maka di sanalah kemudian Allah memberikan ampunan dengan cara melalui wudu itu. Faida masahabi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi. Apabila membasuh sebagian kepalanya, maka keluarlah dosa yang disebabkan oleh kepalanya hatta takhruja min udunaihi, sampai keluar dari telinganya. Inilah yang kemudian ada orang berwudu membasuh kepala semua, kemudian ke telinga langsung. Nah, jadi ketika membasuh dari kepala, kemudian ke telinga langsung, karena hadis ini mengingatkan antara membasuh kepala dosanya dengan ke telinga. Apa yang ada di benak pikiran yang buruk, itu akan diampuni oleh Allah dengan wudu. Sampai apa yang didengar oleh telinga, itu dosa-dosa hilang seiring jatuhnya air wudu. Mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni Bapak-Bapak sekalian. Karena orang kalau sudah dosanya diampuni, udah bersih. Nggak ada apa-apa lagi. Pasti rahmat Allah turun. Ini menjadi masalah ini dosa kita nggak diingat. Dosa yang mana kadang-kadang. Ini saking banyaknya. Bukan saking nggak ada, saking banyaknya. Saking banyaknya bingung milihnya. Bingung ingat-ingatnya. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Karena di dalam Al-Quran dan hadis itu, manusia itu selalu dikatakan adalah makhluk yang berdosa. Nggak akan lepas. Sekali bersiapapun, yang besar maupun kecil, pasti berdosa. Kenapa manusia begitu? Agar manusia secara tauhidnya, dia mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu, yang kedua, agar dia memakai fasilitas yang Allah berikan, yaitu berupa ampunan, istighfar. Jadi orang berdosa itu tidak jelek selamanya,
ketika dia mau memakai fasilitas Allah berupa istighfar. Ini Allah sediakan ada fasilitas yang boleh dilakukan, dilewati oleh manusia. Di antaranya adalah istighfar. Maka ketika ada istighfar, pakailah istighfar itu. Wah, saya kan nggak pernah dosa. Maka kalau ada manusia tidak merasa berdosa, maka disitulah sebenarnya dia dosanya. Disitulah dia dosanya. Apa? Tidak mengakui adanya dosa. Padahal manusia itu ketika Nabi SAW menggambarkan wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah at-tawwabun. Berarti mengekatkan manusia itu perilaku ataupun ucapannya dengan dosa. Maka ketika manusia merasa tidak berdosa, disitulah dia berbuat dosanya. Oleh karenanya ibadah yang paling murah dan gampang selain doa, ya Bapak sekalian, kita itu kalau beribadah kadang-kadang harus ada prakteknya saja. Padahal ada ibadah yang di sana lebih murah daripada doa dan mudah daripada doa. Apa? Adalah husnudzon indallah, berbaik sangka kepada Allah. Ini ibadah yang luar biasa. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ana inda dzanni abdi. Aku ini bergantung pada perkiraan husnudzonnya atau perkiraan atau menduga-duga hambaku. Jadi kalau hambaku mengira-ngira kepadaku baik, maka aku akan berikan baik. Ini ibadah. Bukan soal adalah kita menduga menginginkan yang baik atau bukan, tapi ketika kita husnudzon kepada Allah, maka disitulah ibadahnya. Jadi ternyata pola pikir kita itu tidak lepas daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia yang bersuudzon, negative thinking kepada Allah, maka disitulah Allah akan berikan apa yang dia pikirkan dan dosanya pun semakin bertambah. Ada orang merasa hidupnya jauh daripada kebahagiaan, kecukupan, maka pikirannya itu akan menjadi beban dan Allah kemudian menambahkan kesulitannya karena praduga dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semakin sulit, dia pun diberikan dosa sebab suudzonnya kepada Allah. Karena hadis itu dalam hadis qudsi adalah orang yang menduga kepadaku itu adalah sebagai dasar aku akan membalas apa yang dia duga kepadaku. Berarti yang Allah gariskan dalam hadis melalui hadis qudsi itu adalah bernilai ibadah. Kapan bernilai ibadah? Ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kebetulan di hidup di dunia, tidak ada yang kehendak kita begini begitu, semuanya adalah sudah kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhlas. Ikhlas, sabar. Itu insya Allah pahalanya mengalir terus-menerus. Ikhlas, sabar. Maka ketika kita dalam keadaan sakit kemudian husnudzon kepada Allah, insya Allah itu selalu ibadahnya, ibadah husnudzonnya. Jangan dikira, wah dia mah nggak pernah sholat orangnya. Ketika mengatakan itu tapi dia punya husnudzonnya kepada Allah, maka itu luar biasa ibadahnya. Jadi sampai yang kecil pun Allah bernilaikan pahala. Makanya jangan heran Bapak-bapak sekalian, yang sering saya ulang ketika seorang wanita masuk surga hanya sebab wanita yang fahisah, wanita yang kalau sekarang disebutnya pelacur, kemudian bisa masuk surga sebab satu kebaikan dengan cara memberi minum seekor anjing, itu luar biasa bisa amalan tersebut menjadikannya masuk surga. Maka ketika ada orang, saya amalannya banyak aja kok sulit. Itulah yang kemudian dia berbuat dosa dari praduganya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah, jadikan totalitas mulai daripada hati dan pikiran, kemudian perbuatan. Untuk menjadi mukmin memang tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi ketika Allah mengajarkan cukuplah jadi mukmin itu adalah imannya total,
pikirannya total untuk Allah, perbuatannya adalah total untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel duniawi, tetapi adalah lillahi ta'ala. Selanjutkan. Fa'idha ghasala rijlaihi kharijatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adhafiri rijlaihi. Maka kalau kakinya itu dicuci, Allah buang dosa-dosa yang disebabkan oleh kakinya. Dulu kakinya pakai ngelangkah kemana? Itu akan diampuni. Kalaupun memang kaki itu enggak sengaja ternyata masuk ke daerah yang diharamkan, umpamanya dipakai ke pasar, tapi kemudian dalam perjalanan itu membuat satu dosa, dan sebab kaki itulah kemudian dosa dilakukannya, maka ketika berwudu, dosa melalui kaki itu akan diampuni. Berarti dari kesimpulan satu hadis tentang keutamaan wudu ini, anggota tubuh kita itu tidak lepas dari dosa. Mulai dari mata, hidung, telinga, kaki, tangan, semuanya tidak lepas dari dosa. Tapi Allah pun memberikan tata cara, fasilitas, yaitu berwudulah untuk bisa lepas dosa-dosa itu. Jadi intinya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Begitu. Makanya ulama mengatakan dosa apapun, sebesar apapun, pasti akan Allah ampuni, asal pakai fasilitasnya adalah taubatan nasuha. Maka manusia dosanya sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Galunggung, ataupun gunung Krakatau, kalau bertaubat-taubatan nasuha kepada Allah, itu niscaya dan pasti diampuni. Kecuali dosa yang digariskan dalam Al-Quran adalah dosa syirik. Ini tidak akan pernah diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Bagaimana kalau seandainya dosa apa? Dosa syirik itu dosa apa? Dosa syirik itu adalah dosa yang tidak totalitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kadang-kadang kita hanya melihat ini dukun berbuat syirik, dukun aja yang berbuat syirik. Padahal ketika kita melakukan ibadah tidak totalitas, masih 99% kepada Allah, itu pun bagian dari syirik, di mana dalam keimanan itu selalu ada yang lain selain Allah. Na'udzubillah wal iyadbillah. Makanya ini sangat mahal harganya orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah enggak dipergunakan. Bagaimana cara menggunakan hidayah itu? Maka galilah terus agar iman itu tetap lebih bersih, lebih baik, lebih istiqomah. Galilah ilmu Allah, dan itu terus menerus. Karena iman itu sifatnya menurut ulama yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kapan naiknya, kapan turunnya? Naiknya adalah ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu imannya naik. Kalau turun kapan? Ketika dia berbuat maksiat, itu turun. Jadi takarannya adalah taat dan maksiat. Maka kalau orang bermaksiat, itu dia imannya turun. Kalau maksiatnya semakin terus menerus, imannya semakin turun, jatuh. Ini luar biasa. Ketika mau bangkit lagi, itu demikian sulit. Makanya ketika istiqomah dalam iman itu adalah dia akan selalu berusaha taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekali dia berbuat dosa, dia buru-buru taubat, dan kemudian dia kemudian taat kembali. Itu manusia yang terbaik demikian. Bukan manusia yang terbaik adalah seperti malaikat, tidak pernah berbuat dosa. Ya, sekali lagi manusia pasti akan berbuat dosa. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, hadis ini tentang keutamaan wudu, kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya? Mau enggak aku kasih tahu tentang amalan yang bisa menghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, wa yarfa'u bihi darajat, dan kemudian diangkat derajatnya.
Kemudian mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." Ya, kami ingin mendengarnya. Qala isbagul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajid. Isbagul wudu'i 'alal makarih. Jadi sempurnakanlah wudunya sesuai dengan batasan-batasannya, wa kasratul khuta, dan perbanyak langkah ke masjid. Wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah, dan usahakan salatnya lebih dulu daripada waktu adzannya. Karena kalimat intidar itu menunggu. Orang yang menunggu itu belum waktu masuk. Ya. Jadi redaksinya adalah intidarus shalah ila shalah. Intidarus sholati ba'da sholati. Menunggu sholat, berarti kan kalau menunggu itu biasanya belum waktu masuk. Bagaimana kalau datangnya sudah, itu lain cerita. Ini kan keutamaan dan keafdalannya. Fadalikumur ribatu, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Nah, ini adalah yang disebut dengan ikatan yang ada nilai jihadnya. Jadi jihad, orang datang ke masjid itu bagian dari jihad. Nah, bapak-bapak ini datang dari rumah, pergi dari rumah ke masjid. Ini jihad disebutnya. Ikhlas Pak, ikhlas. Ikhlas nggak dari rumah ke masjid? Nah, itu udah urusannya adalah urusan yang luar biasa. Di pagi hari jam 4 sudah pergi dari rumah ke masjid. Bayangkan. Ini udah keutamaan yang luar biasa. Kita hanya satu saja perbuatan baik, Allah sudah mengganti dan membalasnya berlipat-lipat. Ini kehebatannya. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu, kita itu lebih hebat. Kenapa? Karena satu perbuatannya dibandingkan dengan 10 kebaikan. Ini makanya kita kalau semakin banyak perbuatan yang kita lakukan baik, tapi jangan pernah menghitung perbuatan baiknya. Karena iblis itu lebih mudah memasuki demikian. Semakin kita banyak menghitung, iblis semakin menggosok hitungan itu. Oh, hari ini kamu sudah sholatnya aja di masjid. Oh, hari ini kamu sudah bersedekah. Oh, hari ini pokoknya kamu adalah orang yang paling bersih, paling suci. Dimunculkan adalah sum'ahnya. Dimunculkan adalah rasa sombong dari amalan-amalan baiknya. Maka iblis menjadi mudah untuk masuk kepada dirinya. Makanya kemudian inilah yang dikatakan kita tidak boleh merasa. Jangan pakai rasa ya, karena itu semua Allah yang menghitung. Kalau sudah wilayahnya wilayah Allah, jangan kemudian kita masuk ke seperti demikian. Contoh yang masuk wilayah Allah itu kemudian diotak-atik oleh manusia itu adalah wilayah rizki, wilayah usia atau umur, ajal. Itu sering diotak-atik sama manusia. Ini saya kalau enggak kerja enggak bisa hidup. Ada Pak yang begitu? Banyak. Itu wilayah Allah kemudian dipikirkan diotak-atik oleh manusia. Sehingga dirinya selalu dalam ada rasa was-was dan khawatir. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran dikatakan apa dalam surat Quraisy? Alladzi at'amahum min ju'i. Maka Allah itu yang memberikan makan dari rasa lapar. Bahkan dalam ayat lainnya Allah mengatakan wa huwa khairur razikin. Dan dia adalah zat yang pemberi rezeki sebaik-baik pemberi rezeki. Maka hidup kita itu bukan diotak-atik oleh kita. Tapi wilayah Allah jangan diotak-atik oleh kita. Jadi tambah pusing nantinya. Ini beda. Wilayah kewajiban kita lupa. Wilayah Allah kita otak-atik. Yang pada akhirnya dia semakin sulit. Kenapa? Karena Allah sempitkan. Jadi bukan sempitkan rizkinya, tapi disempitkan lapang dadanya, dadanya, hatinya. Maka orang kaya pun banyak harta kelihatannya dari luar biasa dari luarnya banyak, kemudian Allah sempitkan hatinya, hidupnya menjadi goncang. Itu enggak sedikit. Ya Allah, yang banyak yang bunuh diri itu siapa? Bukan orang yang kekayaannya sedikit. Makanya kemudian ada orang yang sudah banyak hartanya, tapi kok malah perilakunya, hidupnya semakin tidak menentu. Itu bukan disebabkan karena kurangnya harta, tetapi Allah sempitkan dadanya sehingga sulit untuk menjalani hidup. Makanya Pak,
pilih mana? Mau lapang dada tapi keadaannya memang pas-pasan, atau mau kita banyak harta tetapi hidup kita sempit? Pilih mana, Pak? Alhamdulillah, kita masih termasuk orang-orang yang waras. Ini kelebihannya kita. Makanya orang beriman itu berpikirnya logis, ya. Artinya sinkron. Jangan sampai enggak apa-apalah Pak Ustadz, saya mah hidup pas-pasan, yang penting bahagia. Enggak ada lah. Itu masih belum sempurna. Karena memang ar-raja ilallah, harapan kepada Allah itu harus yang terbaik. Karena itu nanti diberikan yang terbaik. Ya. Ini mah sudah ya pas-pasan, nggak punya harapan, nggak punya apa-apa kepada Allah harapannya, sehingga seakan-akan dirinya menggantungkan kepada nyawanya. Padahal nyawa di tangan Allah. Maka jangan sampai kita ragu dan bosan bermunajat kepada Allah. Walaupun tidak dalam sholat, tidak dalam ibadah lain. Setiap waktu, setiap detik kita harus mengikatkan semuanya adalah bismillah. Maka bismillah itu ikatan yang paling kecil. Yang manusia itu ingat kepada Allah, bismillah. Makanya Pak, begini. Ini kan keluar dari jalur pembahasan dulu. Ketika kita buka nih air, kemudian kita minum, bismillah. Itu sebenarnya mengikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas gitu. Ketika kita mau baca buku, bukan baca Quran lagi. Kalau baca Quran biasanya pasti bismillah. Tapi ketika kita baca buku, itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mengikatkan diri dengan Allah, ingat dalam waktu-waktu yang sempit dan kecil itu kepada Allah. Dan kita kalau kita mau pergi ke masjid, kemudian kita mau pakai baju, bismillah. Walaupun doanya tidak sempurna. Bapak-bapak ada yang hafal doa pakai baju? Pak, ada yang hafal? Bu, pakainya aja lupa, apalagi buka bajunya. Kalau doa buka baju, boro-boro apalah orang lagi buka baju pengennya buru-buru. Ya. Maka ini kenapa dengan bismillah? Maka itu yang paling simpel dan paling mudah. Mau kita duduk di hidangan di meja makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu mengikatkan diri. Mengikatkan diri kepada Allah, maka untuk memunculkan apa? Nggak usah dipikirkan. Munculnya nanti apa? Nanti munculnya adalah banyak sekali, diantaranya adalah keberkahan. Berkah. Apa sih berkah itu? Selalu kebaikan yang menimpa. Mau naik motor, bismillah. Apa yang terjadi? Insya Allah Allah selamatkan. Itu keberkahannya, selalu kebaikan. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Bajunya cocok dilihat orang. Ya harganya juga mahal emang. Tapi ketika kita bismillah, insya Allah itu akan diberkahi oleh Allah. Itulah cara pengikatkan dirinya. Tapi ketika tidak dilakukan dengan dasar bismillah, maka ada dalam hadis, setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa raddun, itu tertolak. Tertolak bukan dia kemudian tidak pantas, tapi yang dia lakukan itu amalnya kemudian tidak diberkahi oleh Allah. Ya, kalau sudah tidak diberkahi, rahmat Allah akan jauh. Makanya keluar rumah walaupun doanya nggak hafal, Pak, usahakan tetap bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun umpamanya hafal, syukur-syukur, tawakaltu 'ala Allah, udah selesai. Tapi bismillahnya jangan sampai nggak sama sekali. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya Islam sampai mengatur demikian. Ya. Menunggu sholat sampai waktu sholat, yaitu adalah ikatan bagian dari mengikat kita. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu, yang kedua langkah ke masjid. Langkah ke masjid itu dihitung oleh Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat. Ini menunggu waktu sholat bagian yang sesungguhnya adalah dapat menghapus dosa. Pekerjaan-pekerjaan tadi yang tiga itu dapat menghapus dosa. Karena kita tidak lepas dari dosa.
Saya bacakan yang menjadi bagian fardu dalam wudu. Ini batasannya sampai mana? Hadisnya apa? Yang pertama adalah niat. Walaupun niat tidak tertulis dalam ayat Al-Quran berkaitan tentang wudu, tetapi ketika orang mau berwudu itu pasti punya tujuan. Punya tujuan itulah yang disebut dengan niat. Niatnya boleh dilafadzkan, boleh tidak. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardholillahi ta'ala. Agak panjang, nggak bisa Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Dalam hati niat saya wudu. Ikhlas karena lillahi ta'ala. Selesai. Pak Ustaz, saya nggak sempat. Orang lagi kumur-kumur kok mau talafud, mau berlafad. Ya cukuplah dalam hati. Kenapa ulama mengisyaratkan bahwa tidak berucap pun itu sudah berniat dalam hati, itu dalam hati pun sudah disebut dengan niat, karena orang yang mau berwudu itu ketika dia untuk sholat itu ada keinginan berwudu untuk sholat, itu bagian dari niat. Ternyata Islam itu tidak sulit. Diatur sedemikian rupa, diinformasikan, diberitakan bahwa orang yang mau berwudu, maunya saja itu sudah menjadi niat untuk dia berwudu. Karena niat itu adalah keinginan. Maka disebutkan di sini adalah an-niyatu amalun qalbiyun mahdho. Niat itu adalah semata-mata pekerjaan hati. La dakhalal lisan fihi, yang tidak ada syarat lisan untuk bertalafud atau niat. Jadi tidak syaratnya adalah oleh lisan, tetapi syaratnya adalah itu pekerjaan hati, karena pekerjaan hati maka cukup terbesit dalam hati. Wa talafudu biha ghairu masyru'in. Dan melafadzkan niat itu tidak disyariatkan, artinya tidak utama. Yang utama adalah menghadirkan dalam hati. Makanya kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, ghuslul wajhi maratan wahidah. Rasul itu mencuci wudu, bagian anggota wudu itu satu kali. Wajibnya. Ini yang wajibnya. Itu maratan wahidatan, sekali. Li'anna ma'nal ghusli al-isalah. Yaitu ketika Rasul berwudu, itu seketika mencuci muka, itu satu kali. Maka satu kali itu wajibnya. Kalau 3 kali, 2 kali, itu sunnahnya. Jangan sampai berwudu tapi cuci mukanya tidak sempurna. Maka di sini perhatikan. Wa haddul wajhi min a'la tastihil jabhah. Bapak-bapak sekalian, cuci bagian muka itu mulai dari tumbuhnya rambut. Kalau boleh dilebihkan sampai ke dagu sini. Di sini sebutkan ila asfalil lihyain taulan. Jadi kalau kita berjanggut, ini batasan dari wudu kita. Jangan sampai wudunya hanya bagian muka depan, tapi harus nyampe ke tendil telinga. Ini telinga ini harus kena air. Terus sampai ke sini. Itu Rasul melakukannya itu. Wa min syahmatil uduni ila syahmatil udun aradon. Jadi tendil telinga ini sampai kena ya. Jangan sampai kemudian kita hanya wudunya bagian wajah depan saja. Karena ini menjadikan kita tidak diterima salatnya. Orang yang wudunya acak-acakan, tidak sesuai dengan Rasul, maka itu pasti tertolak salatnya. Wudunya saja tertolak, apalagi salatnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Nih, tangan sampai ke siku. Emang siku kita ini Pak, tetapi dalam berwudu alangkah baiknya itu dilewatkan. Dilewatkan. Jangan sampai pas. Karena pas itu mungkin belum sempurna, tapi kalau lewat insya Allah nyentuh bagian sikunya. Dilewatkan. Melewatkannya adalah karena begini. Kadang-kadang orang itu ketika berwudu menjadi ragu. Dia sudah sempurna belum? Saya basuhnya benar apa tidak? Maka kalau untuk keraguan itu hilang, basuhlah
menurut keyakinan kita. Jangan sampai ada ragu. Ketika ragu itu menjadi celah mudah bagi iblis, bagi setan untuk mengganggu ibadah kita dalam wudu dan ibadah kita dalam sholat. Oleh karenanya, ketika kita berwudu, usahakan tidak ada keraguan. Termasuk ketika kain, baju, dan lain sebagainya, pakaian kita ragu terhadap cipratan air, maka buang keraguan itu dengan kita mencipratkan kembali air di baju kita, atau di kain kita, atau di sarung kita. Agar apa? Ketika selesai wudu tidak ada ragu. Itu saja. Kalau selama kita masih ada ragu, walaupun sudah berdiri sholat, itu menjadi tanda kita terganggu oleh setan. Setan masuk lewat situ. Karena setan itu luar biasa. Dia pun berjihad. Jihadnya bukan fisabilillah. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti untuk mengganggu manusia dalam ibadah manusia. Manusia mau apapun itu, nggak pernah dia berhenti. Terus berjuang untuk menjerumuskan manusia. Kalimat dalam Al-Qur'annya la'agwiyannahum. La'agwiyannahum itu kalimatnya adalah fi'lul mudhari, tapi pakai taukid. Taukid itu adalah pasti. Jadi iblis setan itu adalah pasti mengganggu gitu. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan innahu lakum adu mubin. Dia itu musuh yang jelas dan nyata dan sangat halus. Tukang ojek, iblisnya sekaliber tukang ojek. Pengusaha, iblisnya pengusaha. Tukang bas, iblisnya tukang bas. Ustadz, iblisnya pun sekaliber ustadz. Politikus, iblisnya politikus juga. Kiai, iblisnya setingkat kiai. Kayaknya nggak ada tukang foto. Karena tukang fotonya banyak, profesinya belum ada dilakukan iblis. Tapi iblis ini kenapa bisa kok di bidang-bidang ini, bidang ini? Memang ketika tukang ojek yang datangnya iblis kaliber kiai, kata iblis, kebanyakan kalau saya ngarah ngejerumisin dia. Rugi katanya. Maka yang datangnya pun sekalibernya. Luar biasa. Kenapa harus diganggu? Memang transaksi waktu akadnya begitu sama Allah. La'agwiyannahum. Aku akan menjerumuskan mereka. Pasti akan aku jerumuskan. Kalau belum bisa, akan aku terus sampai mereka benar-benar terjerumus. Maka ada pengecualiannya di dalam ayat itu. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Itulah kemudian orang yang ikhlas itu derajatnya paling tinggi daripada orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, orang yang ikhlas. Loh kenapa orang ikhlas itu seperti apa sih? Derajatnya kok bisa paling tinggi? Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah ini. Kemudian amalannya ikhlas, maka dia paling tinggi. Jadi amalan-amalan itu harus diiringi dengan ikhlas agar dia menjadi derajat yang tertinggi dan iblis tidak masuk ke wilayahnya. Inilah ketakutan iblis ketika orang itu ibadahnya ikhlas, kemudian iblis menjadi menangis. Maka ada satu cerita, saya baca di salah satu bacaan itu begini, kisahnya di zaman Rasul ada seorang yang buta, ketika ke masjid kesulitan. Suatu saat dia ke masjid terpleset, tersandung, terjatuh, kemudian tetap melanjutkan jalannya ke masjid walaupun sudah terjatuh. Besoknya ketika dia terjatuh yang kedua kali, buru-buru ada seorang pemuda yang menolongnya. Kemudian diantarkan. Ketika besok hari ketiganya ketemu lagi, pemuda ini mengantarkan. Si orang buta ini meraba. Siapa engkau sebenarnya? Wahai orang pemuda. Engkau setiap hari waktu aku sholat, engkau selalu siap siaga menghantarkanku untuk sampai ke masjid. Aku berterima kasih kepada dirimu. Jawaban si pemuda ini apa? Wahai
Bapak, ketahuilah bahwa aku ini adalah iblis. Kenapa engkau mau menolong aku untuk pergi ke masjid? Karena ketika engkau pertama kali pergi ke masjid, kemudian engkau kesulitan sampai terjatuh, maka engkau menangis dalam hati, dan itu kemudian Allah mengampuni dosa engkau sebab engkau terjatuh untuk pergi ke masjid. Apa yang terjadi? Iblis merasa rugi. Wah, diampuni dosanya. Karena dia terjatuh. Biar jangan terjatuh lagi, dosanya tetap menumpuk. Benar Pak? Itu iblis menolong itu karena memang kelihatannya luar dohirnya itu adalah membantu, menolong, hakikatnya adalah menjerumuskan. Inilah halusnya tipu daya iblis. Tapi kita harus yakin, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya iblis itu adalah lemah. Kapan menjadi lemah? Ketika amalan kita itu ada ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada yang bisa membendung langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sana redaksinya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Maka dalam hati kita ikhlas, dalam berbuat kita ikhlas, disitulah Allah kemudian menjadikan kita jauh daripada gangguan iblis. Makanya ketika derajatnya, wah ini ahli ibadah, sering ke masjid. Iblis pun yang sering ke masjid datangnya. Nggak mungkin iblis yang sering ke umpamanya ke mall, ke diskotik, kemudian datang ke masjid. Enggak, itu bagiannya ada lagi. Makanya iblis banyak nama-namanya. Yang saya pernah ceritakan dulu, saya mau ulangi ceritanya begini. Dalam riwayat itu diceritakan, ketika Rasulullah melihat iblis tidak berani masuk ke dalam masjid. Oh, kenapa? Ketika iblis melihat memang ada dua orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur. Iblis melihat yang tidur itu adalah orang yang berilmu, sedangkan yang sholat adalah orang yang jahil. Iblis tidak berani masuk. Kata Rasul, kenapa engkau tidak berani mengganggu? Karena aku takut sama orang yang tidur itu. Loh, sama yang sholat, aku nggak takut. Kenapa? Karena aku takut kepada yang tidur, kalau dia terbangun, aku masuk dia terbangun, membenarkan sholatnya orang yang bodoh. Maka tidurnya orang yang mengerti, yang berilmu itu ditakuti oleh iblis. Makanya ibadah itu bukan soal banyak sedikit, ibadah itu soal ikhlas. Ikhlas dengan rukun syaratnya kita tahu insya Allah itu adalah nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amalan yang kemudian Allah tolak kecuali pasti amalan itu ada kekurangannya, baik dari rukun maupun syaratnya. Makanya kalimat sholat itu adalah iqamatus sholah, adalah menegakkan sholat dengan rukun dan syaratnya. Kalau sudah tahu rukun syaratnya, maka ikhlaskanlah segala amal perbuatan kita, termasuk adalah dalam wilayah sholat. Makanya kita berwudu itu di pagi hari, di subuh hari, mau sholat subuh luar biasa, kecipratan air. Apalagi musim penghujan. Kaki masuk kamar mandi aja, udah, kayak entar dulu lah, nunggu bentar lagi. Ini luar biasa. Jadi iblis tidak akan pernah diam, tinggal diam, sampai benar-benar kita dijerumuskan oleh dia. Makanya selalu diucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adalah mudah-mudahan kita dijauhkan dari tipu daya iblis yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan dulu ya sampai ini yang bab fardu wudunya. Yang keempatnya adalah masur ra'si, membasuh sebagian kepala. Ya, membasuh sebagian kepala ataupun semuanya itu silakan, boleh saja. Ini ada di dalam kitab ini disebutkan mashu 'alal amamati wahdaha, atau ya ada orang Arab itu ya ada suka pakai ini Pak, apa udang-udang itu ya. Itu boleh membasuhnya adalah di atas itu. Ini dalam kitab fikih sunnah disebutkan demikian. Jadi kalau kita menemukan nanti orang yang kok wudunya cuma enggak lepas udang-udangnya, ya mungkin dasarnya adalah ini.
Kemudian dasar daripada bolehnya mengusap pada amamahnya ada hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyatihi wa 'alal amamati wal khiffain. Jadi Rasul itu berwudu, mengusapnya diantaranya adalah alal amamah. Jadi mengusap. Ini hadis rawahu Muslim. Jadi tidak ada salahnya ketika orang berwudu mengusap bagian kepala adalah kemudian pada yang dikenakannya. Itu jadi dasar juga ketika orang mengusap khuffain. Jadi pada alas kakinya. Kenapa sih alas kaki itu yaitu al-mashu alal khuffain, mengusap ketika mencuci kaki, sepatunya nggak dibuka, tapi dilap sepatunya, bukan kakinya. Ini kenapa ada wilayah fikih itu wilayah seperti demikian? Karena begini, Bapak-Bapak sekalian. Antara wilayah Arab dengan wilayah Indonesia yang tropis itu kan beda. Kalau wilayah Arab, namanya hujan itu bisa kehitung dalam 1 tahun. Pertama itu. Yang kedua, karena hujannya bisa terhitung, maka tanah di sana itu kering, walaupun musim dingin. Nah, yang menyebabkan kering itulah, maka yang nempel di sepatu itu, pasti itu adalah bukan kotoran, najis, tetapi itu adalah debu. Makanya ketika orang ada fikihnya kaitan dengan mengusap bagian alas kaki, itu karena najis tidak nempel, yang nempel adalah kotoran, maka cukup diusap. Beda dengan di kita. Di kita, Bapak sekalian, tanah kita tanah becek karena memang tertimpa hujan. Apalagi sudah dari pasar. Ya. Makanya di kita kesulitan ketika mau mempraktekkan adalah al-mashu alal khuffain, yaitu mengusap bagian alas kaki. Dan syarat-syaratnya sebelum dipakai sepatunya sudah dalam keadaan berwudu. Maka ketika di satu tempat mau berwudu, itu cukup mengusapkan alas kakinya. Nah, kalau di kita sulit, karena ketika kita pakai sepatu, ya kita nginjek apapun juga, yang becek maupun yang kering. Apalagi, masa iya? Saya mau coba praktek al-mashu alal khuffain, mengusap bagian alas kaki. Pakai sepatu, sepatunya bot panjang. Perginya ke pasar, sholat duhur, cukup usap bagian luar, itu salah kaprah. Ya, jadi memang tidak demikian. Kenapa? Karena kondisinya adalah ketika wilayah Indonesia berbeda dengan wilayah Timur Tengah atau Arab. Dan itu fikih berbeda. Hasil fikihnya pun berbeda. Di wilayah sana akan berbeda banyak tentang pemahaman lingkungan sekitarnya dengan di Indonesia. Makanya disebut al-fiqhu, hukum fikih. Kalau hukum Islam itu syariat namanya. Kalau fikih itu adalah hasil pemahaman yang kemudian melahirkan sebuah konsekuensi hukum. Pemahaman dari apa yang kita lihat di depan kita. Maka satu masalah bisa berbeda karena memang beda negara. Imam Syafi'i ada qaulul qadim dan ada qaulul jadid. Ada ucapan yang lama pendapatnya waktu di Irak dan ada ucapan yang baru waktu di Mesir. Kenapa bisa beda? Padahal masalahnya sama. Karena kondisi kultural dan kemudian sosial, geografisnya di Irak dengan di Mesir itu beda. Sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Masalah yang kedua yang kita tidak mungkin juga lakukan adalah masalah istijar, yaitu bersih, buang air besar menggunakan batu atau alat yang kesat, tisu dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau di sana memang sulit air, nah kalau di kita banyak air. Tapi kalau di mal-mal itu sudah banyak adanya sulit air, ya ada tisu. Jadi pilih mana Pak? Pilih pakai tisu atau pakai air? Coba tanya, pilih pakai tisu atau pakai air? Pasti pakai air. Kenapa? Karena lebih yakin. Maka tinggalkan yang lainnya, pakailah air. Lebih baik nahan cari tempat daripada harus di tempat yang cukup tisu aja. Makanya Pak, kalau saya ngelihat, oh tisu, udahlah dicari yang tempat yang ada airnya. Karena nggak yakin. Maka ketidakyakinan itu menjadi awal kita untuk ibadahnya pun ke yang lain menjadi tidak yakin. Dan celah iblis itu lebih mudah ke situ. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ada waktu sekitar 10 menit. Silakan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Iya, tayamum. Ya belum. Betul. Kalau tidak ada air, ketika kita ingin sholat ataupun punya hadas besar, ya, sebab junub, bab mimpi dan sebagainya, nggak ada air. Itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Adalah dibolehkannya bertayamum. Tayamum itu adalah sebabnya oleh satu, tidak ada air, yang kedua sudah masuk waktu sholat. Tidak ketemu airnya. Saya tidak mengatakan di rumah. Karena kita mungkin rumahnya bertetangga, dia di rumah tidak ada air, tetangganya ada, maka itu disebut masih ada air. Makanya syarat yang lainnya adalah wajib mencari air dulu. Kalau dalam radius umpamanya dia menghabiskan waktu sholat tidak ketemu air, maka dia wajib tayamum. Kira-kira Pak, begini, ini di TB lagi mati air. Ini di masjid nggak ada air. Sudah waktu sholat duhur. Kira-kira kita wajib tayamum tidak? Wajib tayamum tidak? Kalau kita pergi ke satu tempat itu waktu sholat masih ada, maka kita wajib pakai air. Karena batasannya saya tidak menggunakan jam atau waktu sekian menit sekian jam. Batasannya adalah dari waktu sholat ke waktu sholat lain itu masih ada sisa waktu. Tapi kalau habis waktu sisanya, umpamanya dari duhur ke asar, kalau habis dia mencari air, maka dia bertayamum. Jadi batasannya adalah waktu sholat. Ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mensyaratkan boleh dijamak, boleh diqadha itu adalah jarak ada 80 kilo. Nah sekarang, wong ke Tangerang atau ke Jakarta kan cuma berapa kilo? 40 ya. 40-50 kilo. Kalau seandainya itu belum mencapai masafah atau jarak itu untuk bisa dijamak qadha, tetapi macetnya luar biasa. Itu bagaimana? Itulah yang kemudian dibolehkan jamak. Pada akhirnya berkembang hukum fikihnya. Di zaman Rasul, di zaman para sahabat, di zaman para ulama dulu, kendaraan kurang dan kemacetan tidak ada. Maka yang dihitung jarak. Kalau sekarang kemudian bertambah masalahnya menjadi macet. Dan waktu sholat habis, apalagi di kereta. Kereta kan nggak bisa berhenti. Kalau mobil masih mending, bisa ada masjid berhenti. Nah kalau naik kereta, kira-kira gimana? Dari Jakarta ke tempat tujuan, maghrib, ketemu Isya, waktunya pendek, maka disitulah bolehkan jamak. Dan ini pernah saya tanyakan, pernah saya dengar dari mufti yang ada di Mesir, bahwasanya kalau seandainya berangkat dari stasiun 1 ke stasiun A menghabiskan waktu dari maghrib ke Isya, maka hendaklah dijamak pada waktu sholat maghrib. Itu yang jadi landasan dan dasar kenapa kemudian perkembangan zaman menghasilkan hukum fikih yang berbeda. Nah kembali ke tayamum, maka ketika tidak ada air, sudah mencari ke sana kemari, tidak ketemu juga, waktu sholat sudah masuk, maka dibolehkan bertayamum. Bagaimana caranya? Ini saya mau membicarakan, kalau orang junub, dia mau sholat, tapi keadaannya hadas besar, maka ambil tayamum untuk menghilangkan hadas besarnya itu. Maka ketika dia sholat adalah pertama dihilangkan hadas besarnya dengan tayamum. Maka kalimatnya adalah nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Bukan lirafil hadas, listibahatis sholah. Karena dibolehkan untuk sholat. Karena itu sebagai alat darurat. Bukan alat kebiasaan, tapi alat darurat. Alat darurat itu kan dipakai kalau lagi kondisinya benar-benar darurat. Maka ketika kita tayamum, bagian wajah, kemudian tangan, ini saya praktek anak santri saya itu benar-benar wudunya saya liatin bagaimana wudu, kemudian praktek tayamumnya. Ternyata kita kadang-kadang ada ulama ya pada madhab lain tuh sampai sini aja nih, ya pergelangan tangan. Tapi ketika dalam madhab Imam Syafi'i, ininya ujung ini dengan ini jangan dihabiskan, sebelahnya dengan sebelah ini. Jadi nempel yang ini dengan ini ditarik,
Yang ininya kan masih utuh. Tarik, ininya dibalik. Kemudian ini untuk yang sebelah ininya. Bagian atasnya. Gitu. Ini bagian bawahnya. Ini. Jadi mengena semuanya. Tapi ada juga saya lihat di pesawat itu dari negara mana itu cukup dia begini. Itu salah. Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau nggak sholat. Ya kan dikasih kemudahan. Jadi sebenarnya sholat itu nggak boleh tinggalin. Yang kedua, kalau tayamumnya jangan sampai nyusahin diri. Ya ada yang nanya, Ustaz nyari debunya di mana? Oh, repot nih kayaknya kalau nyari debu. Jadi kalau tayamum itu, kalau kita ngelihat jendela kita kotor tuh kesempatan bersih-bersih. Jadi cukuplah kita tempelkan di tembok atau di kaca atau di tempat yang kita yakini ada debu, yaitu dan cari debunya nggak mesti harus kelihatan. Emang nggak kelihatan Ustaz debunya. Bukan. Jadi di mana kita yakin di sana ada debu, ya sudah lakukan tayamum di tempat satu. Untuk yang kedua beda tempat. Jadi sebenarnya Islam itu mudah. Yang sulit itu kalau belum dipraktekkan. Jadi punya solusi. Sholat nggak boleh tinggalin. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan apa nggak boleh tinggalin. Sampai tidak bisa bergerak pun itu boleh diwudukan atau ditayamumkan. Nggak bisa bergerak sama sekali dirinya, ya nggak bisa bergerak sampai napas pun nggak ada, ya disolatkan juga. Kalau nggak sholat jadi sholat, memang begitu. Jadi Allah itu memberikan satu fasilitas yang luar biasa sampai hari ini kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan sholat itulah kemudian kita diampuni dosanya. Cukuplah kita ingin diampuni dosa, selesai urusan. Nah, soal-soal yang lain Allah yang mengatur. Kalau kita masih mikirin wilayah Allah, aduh, saya ini mati apa enggak, itu urusan Allah. Saya ini rezekinya banyak sedikit, itu urusan Allah. Yang penting adalah mudah-mudahan kita diampuni, itu yang sulit. Banyak orang yang di akhir hayatnya adalah menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah wal iyad billah. Nah, makanya doanya pun Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu adalah cita-cita tertinggi umat mukmin, umat muslim. Karena kita pasti mati, maka kematian dengan husnul khatimah menjadi cita-cita kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan pengajian subuh kita ini mendapatkan ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan bagi kita sekeluarga dan dijauhkan dari macam bahaya, segala macam penyakit, khususnya virus corona bagi kita keluarga dan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan selalu manfaat ilmu, manfaat keberkahan rezeki, kemudian kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala min kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Berkailah hidup kami. Mudahkanlah urusan kami, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, mara bahaya. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah iman dan Islam di dalam hati kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai qurratu a'yun di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, senantiasa jadikanlah amal ibadah kami sebagai amal ibadah yang Engkau terima di akhirat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.